Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah dengan anggota kelompok pertama Nisa Rifatul, kedua Faijun, ketiga Yuni Sulistia, keempat Aldi Setiawan, kelima Milatul Ajmi, keenam Heril Hasan, ketujuh Dela Andriani, kedelapan Siti Zakiyah. Selamat menyaksikan. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah adalah model dasar bagi terbitnya identitas nasional yang merupakan salah satu modal utama dalam membangun bangsa masa kini maupun di waktu yang akan datang. Sejarah terbagi menjadi 3 konteks, yaitu lokal, nasional, dan global. Dalam konteks lokal sejarah, kami mengambil cerita dari Panggung Krapyak. Panggung Krapyak merupakan sebuah bangunan peninggalan dari Raja Mataram Islam kedua yang bernama Raja Hanyokroowati. Bangunan ini memiliki bentuk yang unik dan terdiri dari 2 lantai. Apabila diperhatikan, menyerupai bentuk panggung karena bangunannya yang tinggi menjulang. Inilah alasan mengapa disebut dengan Panggung Krapyak. Dulunya, daerah ini merupakan hutan belantara bernama Krapyak yang masih banyak hewan liar. Salah satunya yaitu rusa yang memiliki arti dalam bahasa Jawa menjengan. Itulah alasan mengapa tempat ini juga disebut kandang menjengan. Tempat ini dahulu terbuka untuk umum sehingga pengunjung bisa berkeliling dan masuk ke bagian dalam dan bagian atas. Sejarah dalam konteks nasional digunakan sebagai suatu konsep resmi negara. Sejarah nasional lebih bersifat konsepsi umum yang mendukung penanaman nilai nasionalisme. Biasanya merupakan hal-hal lokal yang dianggap memiliki pengaruh secara nasional dan kebangsaan. Sejarah nasional Indonesia terpusat kajiannya di Pulau Jawa. Penempatan Kerajaan Majapahit sebagai titik awal dari nasionalisme dan terpusatnya kekuasaan kolonial di Pulau Jawa menjadi kajian sejarah nasional lebih dominan terjadi di pulau tersebut. Sementara sejarah-sejarah lainnya di daerah, terutama di luar Pulau Jawa, dianggap sebagai sejarah lokal atau sejarah daerah. Dalam sejarah konteks global, selain dari contoh Perang Dunia I, yaitu jatuhnya Konstantinopel pada abad ke-1453. Peristiwa ini terjadi setelah pengepungan 53 hari oleh Sultan Mehmed II dari Ottoman yang masih berusia 21 tahun. Konstantinopel bukanlah sembarang kota. Konstantinopel adalah kota terkemuka di dunia dan telah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur selama 16 abad. Jatuhnya kota ini dianggap sebagai anugerah besar bagi Islam dan menjadi pukulan telak bagi Kristen. Selain itu, dalam sejarah konteks global ada revolusi medis pada abad ke-19 sampai 20 Masehi. Beberapa abad yang lalu masih banyak anggapan bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau sebagai hukuman Tuhan bagi orang yang berdosa. Hasil kerja ilmuwan Los Pasteur tentang bakteri penyebab penyakit berhasil menyembuhkan banyak penyakit menular pada abad ke-19 Masehi. Jadi kesimpulannya, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi dari 3 konteks seperti lokal, nasional, dan global, di mana peristiwa ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan berkembangnya ilmu pengetahuan baru.